Perkenalkan, nama saya Yeni Aljaria dengan NIM 1930604063. Di video kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Baiklah, langsung saja. Penulisan pesan persuasif dan penulisan pesan direct request. Yang pertama, perencanaan pesan persuasif. Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens atau penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mengandung 3 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, kerangka argumentasi, dan memilih daya pemikat. Menulis permintaan persuasif. Hal yang paling penting ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batasan-batasan permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif, perlu perhatikan khusus terhadap manfaat yang baik, secara langsung maupun tak langsung, dalam memenuhi permintaan tersebut. Dalam penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana, ada jenis-jenis pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasif pada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Penulisan direct request. Direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Pengorganisasian direct request dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung, di mana pada bagian awal disajikan permintaan atau ide-ide pokok yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci. Selanjutnya diikuti dengan pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan sebagai penutup. Organisasi direct request. Organisasi direct request itu mencakup 1. Pembukaan, 2. Penjelasan rinci, 3. Penutup. Permintaan informasi rutin. Surat permintaan rutin sebaiknya maksud atau tujuan dalam penulisan suatu pesan tetap dijaga. Dalam membuat suatu permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, apa yang ingin diketahui. Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui. 3. Mengapa hal ini dapat membantu dalam kaitannya dengan direct request, maka permintaan dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi bisnis. Menulis direct request untuk aduan. Dalam surat direct request, Anda mungkin dapat meminta salah satu permintaan berikut. 1. Pengambilan barang dan permintaan uang kembali. 2. Permintaan pengiriman barang baru. 3. Penggantian produk rusak. 4. Ketidaksesuaian produk dengan pesanan. 5. Perbaikan dalam masa garansi. 6. Pembetulan atas kesalahan penagihan. 7. Pembatalan pesanan. 8. Pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak. 9.
koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. 10. Penjelasan atau perubahan kebijakan atau prosedur. Selanjutnya surat undangan, pesanan, dan reservasi. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan, pesanan, dan reservasi adalah pendekatan langsung. Yang pertama surat undangan, yang kedua surat pesanan. Kredit. Dalam dunia perkreditan, kemampuan seseorang melunasi kredit sesuai dengan aturan main yang ada, seperti tepat waktu, tidak pernah menunggak, dan lancar, akan memperbesar peluangnya memperoleh kredit pada periode-periode berikutnya. Kepercayaan lembaga perkreditan tergantung pada bagaimana presentasi seseorang dalam melunasi kredit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Yeni Aljaria mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.